makan sahurlah kalian karena makan sahur itu barokah. Jangan tinggalkan sama sekali, walaupun hanya seteguk air. Jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Ini keberkahan. Yang kedua, kalau orang makan sahur sebelum berpuasa, dia pasti akan mendapatkan sholawat Allah dan malaikatnya. Ada hadis mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah-sunnah puasa adalah makan sahur. Sahur adalah satu waktu di akhir malam sebelum fajar. Ini waktu yang utama. Bahkan waktu dikabulnya doa-doa kita. Ada hadis mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah pada sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman, siapa yang minta kepadaku pasti aku ijabah. Siapa yang minta kepadaku pasti saya akan beri, dan siapa yang minta ampun kepadaku pasti aku ampuni. Di waktu sahur, dari waktunya saja insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu sahur ini banyak digunakan oleh orang-orang soleh untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah puji mereka. Allah katakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka menampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Allah puji. Makanya jangan dipakai untuk beribadah, untuk berdoa, beristighfar, hatta dipakai makan saja. Persiapan puasa ini betul-betul keberkahan dalam kehidupan kita, berkah dunia dan akhirat. Makanya Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu barokah. Jangan tinggalkan sama sekali, walaupun hanya seteguk air. Jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Ini keberkahan. Yang kedua, kalau orang makan sahur sebelum berpuasa, dia pasti akan mendapatkan sholawat Allah dan malaikatnya. Ada hadis mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Maksud Allah bersolawat kepada hambanya, maknanya menyanjung mereka. Allah memuji mereka, menyukai perbuatan mereka. Dan makna malaikat bersolawat pada mereka, malaikat memohonkan ampun buat mereka semua. Ini kalau orang makan sahur, dapatkan ampunan, didoakan oleh para malaikat, dan doa mereka pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau orang makan sahur, berarti dia telah menjalankan sunnah baginda Nabi SAW, baik sunnah secara ucapan maupun sunnah secara perbuatan. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyuruh umatnya untuk makan sahur, dan beliau pun mencontohkan, beliau sendiri makan sahur. Ada seorang sahabat datang ke Nabi waktu sahur, dan beliau sedang makan sahur, dan beliau mengatakan innaha barokah a'taakumullah iya. Dia adalah barokah yang Allah berikan kepada kalian. Di waktu sahur, makan di waktu sahur ini keberkahan, kata baginda Rasulullah SAW. Dan juga beliau pernah mengajak sahabat Irbad bin Sariyah agar apa? Makan sahur bersama. Kata beliau, halumu ila hidail mubarak, mari menuju kepada makanan yang diberkahi. Apa itu? Makan sahur. Makan sahur, jangan tinggalkan. Dan makan sahur juga sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa orang Yahudi, ahlu kitab. Ini pembedanya. Mereka kalau puasa Yahudi tidak pernah makan sahur. Tapi kita umat Muhammad, umat Rasulullah SAW, kalau berpuasa selalu makan sahur. Dan kata Rasul, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu sahur. Perbedaan antara kita dan puasanya ahlu kitab yaitu dengan makan sahur. Ini bedanya puasa umat Muhammad baginda Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan terakhir yang terpenting, dengan sebab sahur, insya Allah badan kita akan jadi kuat untuk puasa di siang harinya. Apalagi kalau cuaca terik, panas sekali, betul-betul butuh kekuatan, harus makan sahur. Ditambah jadi sebab untuk membantu kita untuk beribadah di siang Ramadan, biar kuat sholat duhanya, kuat baca Qur'annya, kuat zikirnya, harus dengan sahur. Kalau tidak sahur kadang-kadang kita lemas, loyo. Dan juga dengan sahur itu akan menjadi banyak sebab-sebab kesehatan buat kita, terutama bagi orang yang berpuasa. Dan waktu sahur afdolnya diakhirkan. Waktu sahur afdolnya diakhirkan menjelang fajar. Ada hadis kira-kira batas membaca Quran 50 ayat. Ini sahurnya Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW sama Zaid bin Sabit, Anas bin Malik mengatakan, ditanya, "Wahai Anas, berapa jarak waktu sahur dengan sholat subuh beliau?" Kata beliau, sekedar 50 ayat yang dibaca. Ini jaraknya, jadi bagusnya di akhir. Cuman jangan terlalu akhir pisan. Takutnya datang waktu subuh, azan subuh, kadang masih enak makan. Karena kalau subuh kita masih makan, batal puasa kita. Ulama katakan, kalau terbit fajar, azan subuh, masih ada mulut di kita, makanan di mulut kita, maka harus dimuntahkan. Kalau tidak sah puasa kita. Kalau tertelan nggak ada masalah. Dan kalau sengaja ditelan, batal puasanya. Sama dengan orang jima. Suami menjima istrinya, tiba-tiba datang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suami harus mencabut kebaluannya. Saat itu juga, kalau dia cabut, walaupun dia sudah inzal, sudah keluar, tetap sah puasanya. Tapi kalau diteruskan puasanya, bukan hanya kodok, dia wajib kena kafaroh, kena denda jima di bulan Ramadan. Kenapa? Masih azan, dia terus menjima istrinya. Ini perkara penting. Ini perkara penting, diperhatikan, jangan sampai diremehkan. Ketika sudah azan, stop, tidak boleh makan, tidak boleh minum sama sekali. Bahkan yang ada di mulut harus dimuntahkan. Ini banyak fatwa para ulama. Lihat kita fikih para ulama, demikian adanya. Jadi pentingnya sahur, dan jangan tinggalkan sahur. Jangan tinggalkan sahur. Sunnahnya sahur makan biji, makan korma. Ini sunnah. Rasul mengatakan nikmat sahurul mukmin at-tamar. Sebaik-baik sahurnya orang beriman itu makan korma. Jadi ini masya Allah, makan sahur adalah sunnah Rasulullah SAW. Jangan ditinggalkan kapanpun juga. Walaupun kita makan sedikit, gak ada masalah. Banyak sedikit makan minum kita tetap sah dianggap makan sahur. Bahkan kalau gak ada makanan, cukup dengan minum air seteguk air pun sudah dianggap sahur. Rasul mengatakan tasahharu walau biar atamat. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian, walaupun hanya dengan seteguk air. Seteguk air sudah cukup dianggap sahur. Asalkan makannya di waktu akhir-akhir malam menjelang fajar. Walaupun belum mengatakan dari tengah malam sudah boleh. Tengah malam sudah boleh sahur, tapi afdolnya, baiknya diakhirkan menjelang sholat subuh. Tapi jangan sampai kita menggampangkan, kalau sudah azan harus tinggalkan makan dan minum, jangan diteruskan minum. Karena kalau diteruskan maka batal puasa kita, harus kita kodok, Allah Ta'ala alam. Itu beberapa keutamaan tentang makan sahur yang merupakan satu ibadah khusus di dalam agama kita yang hukumnya sunnah. Memang tidak sampai wajib, tapi apa? Sangat-sangat ditekankan. Bahkan ada ulama katakan, kalau seandainya nggak ada perintah yang memalingkan ke sunnah, ini sahur jadi wajib. Kenapa? Saking banyaknya perintah Nabi yang mengatakan suruh makan sahur. Tetapi ada hadis mengatakan ini hanya sunnah saja. Dianjurkan sunnah muakkadah untuk makan sahur sebelum berpuasa. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah ini, makan di waktu sahur, dan jangan lupa berdoa dan beristighfar di waktu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.